Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perkataan Hidup yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup tidak hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi juga membuat banyak orang meninggalkan Yesus. Dikisahkan bahwa dalam sebuah kesempatan Yesus mengajarkan yang sulit dipahami dan dilakukan para pengikutnya. Mendengar hal itu, para murid yang tidak termasuk para rasul berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari terkasih, pengajaran Yesus bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga membuat banyak orang Israel bingung. Ditambah lagi dengan syarat dari Yesus yang tidak masuk akal bagi para pendengarnya, bahwa orang yang mau memperoleh hidup kekal harus makan daging Yesus dan minum darahnya. Karena itu tidak mengherankan jika perkataan Yesus itu membuat banyak para muridnya memilih mengundurkan diri. Namun Tuhan Yesus tidak takut dengan sikap para murid yang memilih mengundurkan diri. Yesus bahkan menantang ke-12 rasulnya agar mereka juga mengundurkan diri. Tetapi Injil mencatat bahwa ternyata ke-12 rasul yang hampir setiap hari melihat perbuatan dan mendengar tutur kata Yesus dengan tegas dan penuh iman berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari terkasih, kita umat Katolik dan Kristen yang pada zaman yang serba canggih ini hampir sama dengan murid-murid Yesus yang dahulu hidup tanpa teknologi.
hanya sedikit dari umat Kristiani, bahkan jumlahnya di bawah 50%, yang memiliki keyakinan dan kemantapan dalam beriman kepada Yesus. Sebagian besar umat Kristiani belum memiliki kemantapan dalam beriman kepada Yesus. Banyak yang menjadi Katolik atau Kristen karena orang tua atau lingkungan. Contoh, di Eropa, orang menjadi pengikut Yesus bukan karena pilihan pribadi, tetapi karena faktor keluarga. Akibatnya, banyak umat Kristiani yang pengetahuan imannya dangkal atau kurang memadai. Para pengikut Yesus yang imannya dangkal sangat berpotensi untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus untuk beralih ke agama lain atau memilih untuk tidak beragama. Hanya sedikit umat Kristiani yang memiliki keyakinan dan kemantapan iman sehingga bisa berkata seperti Rasul Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari terkasih, jawaban dan pengakuan Rasul Petrus bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal, lahir dari sebuah keintiman atau kedekatan hubungan pribadi. Artinya, Rasul Petrus yakin 100% bahwa Yesus adalah jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka, Rasul Petrus bersama rasul-rasul lain memilih tetap setia walaupun ada perkataan Yesus yang dinilai keras. Dan kita semua bisa melihat pada akhir hidup para rasul. Para rasul tidak termasuk Yudas Iskariot. Semuanya meninggal dengan cara yang sadis dan keji. Mereka tidak takut mati dan disalibkan sama seperti Yesus, karena mereka yakin bahwa mereka akan selamat dan masuk surga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada zaman dahulu saat agama Kristen baru mulai muncul, banyak pengikut Yesus memilih untuk meninggal sebagai martir. Mereka rela meninggal dengan cara dibunuh, ditembak, atau diracuni demi membela dan mempertahankan imannya kepada Yesus. Kenyataan ini tentu saja bertolak belakang dengan sikap kita umat Kristiani pada zaman sekarang yang terkadang dengan mudah meninggalkan Yesus. Apakah selama ini kita sudah memiliki keyakinan yang teguh dan kuat bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, sebab apa yang Engkau sabdakan selalu menuntun dan membawa kami menuju hidup kekal bersama Bapa di surga. Maka kami mohon, semoga kebangkitan-Mu mendorong kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.